Kita dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Padjadjaran Angkatan 2022. Jadi, hari ini kita mau bincang santai nih mengenai pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Wah, menarik banget tuh. Topik itu sangat relevan dan penting dalam kehidupan saat ini. Yang mana perkembangan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat ya teman-teman. Karena pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Betul banget kan Najwa, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menjadi kunci utama untuk menciptakan peluang kerja yang lebih baik bagi masyarakat. Nah, sekarang memang maraknya masyarakat itu kesusahan mencari pekerjaan. Nah, menurut Kak Najwa, apa sih yang menjadi penyebab sulitnya mendapat pekerjaan? Sebetulnya banyak banget sih Kak faktornya. Mulai dari keterbatasan pendidikan, salah jurusan. Kayak kita tuh fashionnya di bidang apa, tapi gelar kita beda gitu Kak Asna. Atau nih banyak juga yang berkeluh kesah katanya persyaratan lokal sekarang tuh lebih rumit. Karena salah satu contohnya adanya minimal pengalaman 1 tahun. Nah, bagi kaum fresh graduate itu hal itu tuh menjadi hambatan. Oh iya juga ya Kak Najwa, aku juga sering tuh lihat komen di sosial media kayak TikTok, Instagram, atau Twitter. Itu masih banyak masyarakat yang mengeluhkan mengenai syarat pengalaman minimal kerja itu ya. Tapi Kak Najwa, bukan cuma itu, usia juga jadi pertimbangan suatu instansi dalam memilih karyawan atau rekruter. Hal ini menjadi pertimbangan karena usia produktif itu mampu mempengaruhi efektivitas kerja dan cenderung mampu menyalurkan ide yang kreatif. Nah, tapi tetap saja batasan usia dalam lowongan pekerjaan itu menjadikan kekhawatiran bagi masyarakat ya. Karena yang membutuhkan pekerjaan itu kan tidak semua orang yang dalam masa produktif ya gitu. Bagaimana pandangan Kak Najwa ini mengenai hal ini? Menurut aku sih 50-50 ya, karena suatu perusahaan pasti menginginkan etos kerja yang baik untuk mendorong perkembangan perusahaannya. Tapi di sisi lain juga hal ini menghasilkan peluang bagi orang-orang yang ingin bekerja namun tidak dalam masa produktif tadi. Apalagi nih Kasna, bagi masyarakat dengan keterbatasan pendidikan, ijazah atau yang lain. Meskipun saat ini juga Kak, perusahaan melihat kinerja seseorang bukan hanya dari latar pendidikannya saja, tapi juga dari skill atau keahlian. Tapi kalau dipikir-pikir lagi sih, sebenarnya keahlian atau keterampilan juga bisa jadi kunci gitu, atau istilahnya mah jadi senjata untuk bergelut di suatu profesi namun tidak memiliki latar belakang yang sama atau linear. Iya juga ya, pertimbangan mengenai keahlian seseorang bisa menjadi solusi untuk membuka peluang masyarakat bergelut di dunia pekerjaan ya. Karena setiap orang itu pasti memiliki keahlian yang berbeda, tergantung bagaimana dia memanfaatkan keahliannya agar bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan. Nah, selain itu ada beberapa solusi nih yang dapat dipertimbangkan, seperti adanya dukungan UMKM untuk membantu menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Ya betul banget Kak, apalagi nih kalau UMKM sekarang dipadukan dengan perkembangan teknologi dan menyesuaikan gaya hidup masyarakat zaman sekarang. Seperti penjualan melalui live streaming gitu. Terus kan sekarang platform digital yang belanja itu udah pakai live streaming ya Kak? Betul. Nah, pemasaran secara digital ini termasuk cara yang efektif di zaman sekarang. Karena meskipun kita nggak beli secara langsung di tempat, tapi kita juga bisa interaksi langsung melalui komen. Terus penjualnya juga bisa menunjukkan barangnya di siaran langsung. Karena Kak, sekarang pasar juga menuntut untuk cepat, tepat, dan terpercaya. Nah, untuk kaum sibuk atau mager mah belanja online jadi andalan banget. Nggak usah capek-capek ke toko, diem aja di rumah, klik HP, udah deh sampai di depan gitu kan. Iya, aku juga sebenarnya salah satu dari mereka nih Kak Najwa. Soalnya belanja via online itu memang praktis dan barang ditawarkan itu menarik ya. Bahkan dari segi harga itu lebih terjangkau, belum lagi saat promo. Nah, ini juga sebenarnya bisa melibatkan peran pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara dan mengurangi angka pengangguran. Betul banget Kak. Jadi ada hubungannya gitu ya antara kemitraan publik dan swasta, yang mana kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah itu saling menguntungkan. Dan hal ini juga dapat meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Iya, berarti pemerintah dan masyarakat itu berperan besar ya dalam menciptakan maupun meningkatkan ekonomi negara. Wah, gak kerasa ya, ternyata kita udah ngobrolin panjang lebar itu mengenai lapangan kerja dan perekonomian. Nah, kita harap kita dan masyarakat di luar sana mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat berkontribusi nyata dalam meningkatkan perekonomian. Amin. Oke teman-teman, segitu dulu aja bincang santai dari kita. Aku Nazwa, Aku Hasna, kita pamit undur diri. Thanks for watching.
I'll turn me up this